riset metodologi ini, kalian boleh menghubungi saya melalui email yang sudah saya sertakan di samialidrus@unesa.ac.id. You can email me at any time dan saya bakal eh, berusaha untuk bisa eh, membalas ya. Jadi untuk semua mahasiswa yang punya pertanyaan ataupun mau diskusi, silahkan di email saya. Saya sangat aktif untuk ngecek email dan untuk PJ penanggung jawab kelas itu boleh melalui WhatsApp ya. Kalau kelas ini tadi diwakilin sama Zalha ya. Oke. Nah, teman-teman, eh, riset metodologi ini mungkin bagi kalian belum terlalu familiar ya. Tapi I don't know, maybe ada yang sudah pernah melakukan riset penelitian. Ada yang pernah sudah pernah menyusun proposal? Ada? Coba saya random bertanya. Ada, Pak. Ada ya? Siapa coba yang sudah pernah? Hafiz ya? Coba. Iya, Siapa tadi? Pak. Oke, Hafiz pernah melakukan atau menyusun proposal penelitian? Iya, Pak. Sampai bab Itu dengan topik apa dan apakah dilakukan pada saat Hafiz sudah menjadi mahasiswa di UNESA atau bagaimana? Mungkin bisa di-share. waktu itu masih SMA, Pak. Kelas SMA. 11. Oke, nice. Iya. Ya. Jadi sedikit banyak Hafiz sudah punya sedikit atau mungkin lebih background dari uh, research ini ya, seperti apa research yang akan kita lakukan. Nah, teman-teman sebenarnya research itu di dalam keseharian kita itu selalu kita lakukan gitu. Cuman memang mungkin tidak terstruktur ya. Dengan kalian eh, banyak contoh research. Misalkan gini aja. Kalian misalkan senang sama salah satu orang. Kalian kepo pasti kan? Pengen tahu gitu ya. Jadi kepo. Oh, dia seperti apa sih orangnya gitu ya? Apakah dia orangnya baik atau gimana? Kalian pasti melakukan research. Riset mengenai orang tersebut. Ya kan? Pengen tahu, nanya ke teman-temannya atau nanya ke siapapun yang kenal sama gebetan kalian itu namanya research ya. Jadi mencari tahu. Research itu sebenarnya diambil dari kata research. Berarti search again, melakukan penelitian kembali ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita sering melakukan research seperti mau belanja misalkan di eh, e-commerce ya. E-commerce misalkan kalian pasti akan cari tahu dulu eh, misalkan testimoni dari pembeli-pembeli sebelumnya. Nah, itu juga research gitu. Cuman kalau yang kita pelajari sekarang ini adalah riset secara terstruktur. Jadi ada strukturnya. Nah, untuk apa sih learning outcomes dari kita belajar metodologi ini ya? Jadi learning outcomes-nya yang diharapkan, yang saya harapkan tentunya student ya bisa mendevelop atau membangun suatu penelitian yang appropriate atau penelitian yang layak ya, yang tujuannya untuk menjadi problem solve atau menjadi suatu pemecahan masalah seperti itu ya. Jadi riset itu kan kita melakukan riset untuk apa sih? Untuk memecahkan suatu masalah ya. Jadi kita tidak melakukan riset untuk hal yang eh, sia-sia. Makanya kenapa kalau kita riset itu harus jelas gitu ya. Harus jelas apa latar belakang masalah, kemudian apa yang akan kita angkat dan kemudian apa outcomes-nya, apa sih hasil akhirnya gitu ya. Makanya di dalam research itu selalu ada namanya hipotesis atau dugaan, dugaan-dugaan kita gitu ya. Nah, kemudian dalam metodologi research ini ada beberapa konten yang akan kalian pelajari. Yang pertama yaitu yang akan saya sampaikan minggu depan ada Introduction to Research Methodology ya. Jadi pengenalan seperti apa research methodology itu ya. Kemudian kalian akan belajar mengenai desain science research. Jadi bagaimana mendesain suatu research yang scientific, yang scientist, bukan research yang eh, ada yang bisa ngasih contoh nggak sama saya
research yang nggak saintis itu seperti apa? Ada yang bisa? Saya random nanya ya. eh Coba Adelia Septiani, research yang tidak saintifik itu seperti apa? Silakan, Adelia Septiani. Ya, Iya, Pak. Seperti yang Bapak bilang sebelumnya, contoh riset yang tidak saintis itu kalau mau membeli suatu produk di e-commerce kan termasuk yang tidak saintis, Pak. oke, nice. Ada yang lain, pendapat lain? Mungkin bisa nge-backup dari atau menambahkan pernyataan dari Adelia tadi. Ada yang lain? Coba eh, sayang Muhammad Afiful Agim ya. Ini hanya terlihat seperti bayangan. Oke, nah sekarang baru kelihatan. Ada nggak pendapat dari Muhammad sendiri mengenai research yang tidak saintifik? Seperti apa? Silahkan Muhammad Afiful. Sepertinya tidak ada, Pak. Research yang tidak saintifik. Ada pendapat lain? Fania, Blender, ada pendapat lain research yang tidak saintifik? Silahkan. Silahkan Fania. Contoh research yang tidak saintifik. Gimana? Coba saya suaranya kecil, bisa diperbesar lagi. Riset yang tidak saintifik. Oke, belum tahu. Oke, kita skip ya. Teman-teman, jadi riset yang tidak saintifik itu seperti apa? Riset yang tidak saintifik itu adalah riset yang tidak berbasis dengan data, data yang akurat. Misalkan seseorang mengambil sumber, ya, misalkan dia mengutip suatu eh, suatu kata atau dia membuat statement di dalam researchnya. Misalkan dia eh, mengambil statement bahwa 50% dari mahasiswa UNESA adalah orang Jawa, misalkan dia seperti itu. Tapi dia tidak punya data, data dari mana dia yang mendukung statementnya itu. Maka itu masuk ke dalam kategori riset yang tidak saintifik. Jadi tidak ada data, tidak bisa dibuktikan, tidak bisa dipertanggungjawabkan, sumbernya tidak jelas, itu masuk ke dalam salah satu contoh dari riset yang tidak saintifik ya. Oke, kemudian nanti kita akan juga belajar mengenai research topik, seperti apa kita memilih topik-topik yang akan kita angkat ke dalam research kita atau penelitian kita. Karena kenapa? Ketika eh, topik itu sangat penting, kenapa? Karena tema dari penelitian itu adalah eh, kunci dari orang untuk tertarik membaca riset kita. Misalkan teman-teman bisa lihat kalau di sosial media, sebagian besar media itu akan membuat judul yang clickbait, yang dari judulnya itu sudah menimbulkan rasa ingin tahu untuk membaca atau mencari tahu seperti apa isi dari konten media itu ya. Jadi clickbait. Kalau bisa lihat di YouTube misalkan, rata-rata itu pasti ngasih eh, title itu yang mengundang keingintahuan orang ya. Jadi seperti apa kita akan menyusun suatu topik nanti pada penelitian juga akan kita bahas. Kemudian ada beberapa contoh dari research ya. Research itu ada terbagi dalam beberapa macam. Ada research based of explanatory, ada research berdasarkan eh, apa namanya eh, fundamental atau research berdasarkan dengan eksperimen ya. Atau kualitatif dan kuantitatif research juga bisa masuk ke dalam kategori research ya. Kemudian akan belajar juga mengenai Libro Research and Citation, yaitu mengenai bagaimana cara mengutip eh, teori atau mengutip ide atau misalkan statement dari sumber ya. Nah, itu yang akan teman-teman pelajari. Kenapa ini juga penting mengenai citasi? Karena di dalam research ya, di dalam research itu sangat
haram hukumnya untuk melakukan plagiasi. Nah, plagiasi itu kadang dilakukan secara tidak sengaja. Ketika teman-teman mengutip suatu statement atau teori dan tidak mencantumkan siapa yang menulis, itu akan masuk ke dalam kategori plagiasi. Nanti akan saya ajarkan bagaimana cara untuk mensitasi. Ada beberapa uh, tools yang bisa kalian gunakan, ya. Kemudian ada research ethics. Nah, research ethics itu masuk ke dalamnya, yaitu uh, seperti pengutipan tadi, ya. Nggak boleh kita mengambil teori orang lain tanpa kita cantumkan namanya. Kemudian mungkin kita ambil penelitian yang kemudian cuma di paraphrasing aja, padahal itu bukan punya kita, gitu. Itu juga nggak boleh, gitu ya. Kemudian ada research planning. Research planning ini di dalamnya ada determining the title atau kita menulis judulnya, kemudian writing the background, bagaimana latar belakang dari problem atau masalah yang kita angkat ke dalam research. Kemudian ada research prosedur. Prosedur research itu seperti apa? Ada langkah-langkahnya. Kemudian writing the result and discussion and drawing conclusion. Of course di kelas kita tidak akan sampai kepada menulis result and discussion, tapi itu akan tetap kalian pelajari karena ini akan sangat berguna ketika kalian menulis skripsi nanti, ya. Kemudian di dalam kelas metodologi silabus penelitian ini, kalian juga harus memiliki soft skill attribute. Soft skill attribute itu seperti apa? Yaitu honest, ya. Seorang peneliti, seorang akademisi itu harus honest, harus jujur, gitu ya, terhadap penelitian yang dia lakukan. Ketika penelitian itu tidak sesuai dengan hipotesis kita di awal, misalkan dugaan kita, ya, misalkan tadi saya sampaikan 50% mahasiswa Indonesia adalah Javanese. Nah, ketika hipotesis awal kita itu ternyata tidak terbukti, itu tetap harus kita cantumkan, ya. Kita tidak boleh bohong di dalam penelitian, gitu ya. Kemudian harus disiplin, ada critical thinking, problem solving, dan kreatif, ya. Kemudian eh, learning methods yang kita gunakan dalam kelas kita yaitu lecture seperti yang sedang berlangsung ini. Kemudian ada problem based learning, nanti kita akan belajar menyusun suatu proposal. Karena ketika selesai UTS nanti, maka Prof. Erina menyampaikan kepada saya bahwa beliau mengharapkan kalian semua sudah bisa menyusun proposal, ya. Jadi setelah UTS itu kalian sudah harus bisa menyusun proposal, ya. eh, jadi saya hanya diberikan 6 minggu untuk bisa eh, mentrain kalian bagaimana caranya untuk bisa menyusun suatu proposal research, ya. Kemudian di sini ada exam achievement, di mana penilaian itu akan diambil dari assignment, kemudian midterm test atau UTS, kemudian final test atau UAS, dan soft skill tadi 5% diambil dari honestly, disiplin, dan so on, ya. Kemudian ada buku yang saya sangat strong recommended kepada kalian, yaitu ada buku dari Alan Hefner yang berjudul Design Research in Information System, Theory and Practice. Itu bisa kalian download. Ini bagus. Kemudian juga ada buku dari Tuckman, Conducting Educational Research. Ini juga saya sarankan kalian untuk baca, ya. Dan ini sedikit banyak garis besar dari silabus yang dari metodologi penelitian yang akan kita laksanakan selama beberapa minggu sampai dengan UTS, gitu ya. Oke, teman-teman, ada pertanyaan sampai di sini? Ada yang bertanya, silahkan. Jadi kalau kalian nanti research, ya, itu harus dihilangkan dulu dari kepala, oh riset itu susah, riset itu sulit. Riset itu menyenangkan, riset itu fun. Nanti akan saya kasih tahu kenapa menyenangkan, ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya mau share screen lagi. Masih ada satu yang harus saya sampaikan lagi di awal perkuliahan, yaitu rules, ya. Jadi rules, oke. So ini rulesnya, ya. Oke, teman-teman bisa lihat nggak? Udah bisa lihat nggak yang saya share? Bisa? Bisa, ya? Bisa. Oke. Ini adalah titipan dari fakultas, ya. Jadi ketika pemberian nilai nanti, biar tidak ada yang bingung, gitu ya.
Misalkan saya dapat nilai ini, kenapa gitu ya. Jadi ini adalah eh, kriteria penilaian pada mata kuliah ini. Mungkin berbeda dengan yang lain, tapi untuk mata kuliah ini kita mengambil eh, kriteria seperti ini ya. Jadi eh, teman-teman bisa di bold ini ya, bisa kalian perhatikan bahwa mahasiswa dikategorikan lulus mata kuliah ini apabila memiliki nilai akhir minimal C ya. So, ada rentang penilaian. Seperti apa? Dikategorikan mendapat nilai A jika mempunyai poin 86 sampai 100. Kemudian eh, 81 sampai 85 itu A minus, kemudian 76 sampai 80 itu B plus, 71 75 B, 66 70 B minus, kemudian 61 65 C plus. Di bawah C maka dikategorikan tidak lulus gitu ya, teman-teman. Nah, saya sangat berharap teman-teman cukup serius dalam mata kuliah ini karena mata kuliah ini 4 SKS. Kalau 4 SKS, misalkan kalian dapat C, pasti sangat berpengaruh terhadap IPK nanti ya. Jadi mohon teman-teman bisa lebih concern, lebih serius dalam mengikuti mata kuliah ini. Dan kenapa mata kuliah ini nanti akan sangat kalian gunakan pada saat menyusun skripsi, gitu ya. Pada saat menyusun skripsi ini sangat eh, penting, gitu ya. Kemudian ada kebijakan perkuliahan bahwa mahasiswa yang tidak hadir baik dengan pemberitahuan atau tidak lebih dari 20% dari total pertemuan maka dianggap tidak lulus atau mendapat nilai error. Saya personally ya, ketika saya mengajar di Jerman, saya tidak pernah memberlakukan ini. Kenapa? Karena saya percaya bahwa ketika mahasiswa saya tidak hadir, itu adalah loss atau kerugian buat si mahasiswa tadi, bukan kerugian saya. Dan saya eh, menilai bahwa apa yang sudah saya sampaikan di perkuliahan itu tidak akan saya ulangi lagi. Makanya ya terserah mahasiswanya apakah mahasiswanya mau mendapatkan ilmu atau tidak, atau mahasiswanya hanya mau mengejar nilai, ya silahkan datang duduk dan diam aja gitu ya, tanpa mengeksplor knowledge yang kalian punya atau mau membangun knowledge yang lebih baik lagi. Teman-teman, saya pernah ada di posisi kalian sebagai student ya. Jadi kalian harus percaya bahwa apa yang kalian lakuin hari ini itu akan sangat berpengaruh ke depannya. Akan sangat berpengaruh untuk masa depan kalian gitu. Jadi saya berharap bahwa mahasiswa, saya beberapa kali di warning sama beberapa dosen di UNESA bahwa mengajar mahasiswa di Indonesia itu sangat jauh berbeda dengan mengajar mahasiswa di luar negeri. Bahwa di luar negeri cenderung mereka sangat mandiri ya. Kalau di Indonesia masih harus disuapin sama lecturer atau dosennya. Nah, tapi saya percaya bahwa kemampuan mahasiswa kita Indonesia itu tidak kalah ya. Gitu. Makanya saya pengen teman-teman semuanya eh, harus bisa mengeksplorasi sendiri gitu ya. Tadi saya udah sampaikan silabusnya apa-apa yang akan kita pelajari eh, dalam rentang waktu 6 weeks ini 6 minggu ya. Kemudian nanti bersama Prof. Erina. Maka paling tidak saya berharap teman-teman ketika saya sudah mention tadi bahwa minggu depan kita akan membahas tentang research introduction ya, penelitian pengantar eh, penelitian. Nah, teman-teman paling nggak sudah punya keywordnya. Nanti tinggal search cari di mana aja sumbernya. Nanti tinggal cari. Jadi ketika nanti perkuliahan berlangsung, ketika saya ajak diskusi, teman-teman punya knowledge yang kalian bawa, ada background knowledge yang kalian bawa. Jadi tidak kosong masuk di kelas saya gitu ya. Karena ketika saya nanya, kalau kalian tidak punya background knowledge, ketika saya bertanya, maka adanya yang ada semua pada diam, nggak bisa diajak diskusi gitu kan. Nah, tapi kalau kalian punya background knowledge, enak nanti kita bisa diskusi ya, apa yang teman-teman tidak tahu atau mungkin saya ada ilmu yang saya belum update dan saya tahunya dari teman-teman. Nah, itu yang dinamakan dengan two-way communication in the class ya. Jadi saya berharap seperti itu, teman-teman ya. Tapi untuk kriteria kehadiran ini memang sudah mandatori dari fakultas kita bahwa tidak lebih dari 20% untuk ketidakhadiran ya. Kemudian keterlambatan masuk kelas selama 1 sampai 15 menit diizinkan mengikuti perkuliahan. Oke, kalau tadi saya sudah telat ya karena ada rapat. Nah, berikutnya
kalaupun ada yang akan terlambat, misalkan masuk di kelas, di kelas saya terutama ya, kalau sama Prof. Erina, beliau mengharapkan kalian semua on time. Kalau saya sebenarnya sangat on time, cuman karena tadi ada rapat, saya sudah izin tapi belum boleh sama eh, Kaprodi menginginkan saya untuk tetap rapat sampai akhir, baru boleh saya mulai perkuliahan. Karena tadi memang rapatnya sangat penting, itu juga untuk mahasiswa ke depannya, untuk akreditasi kalian. Akreditasi itu sangat penting karena ketika kalian lulus, akreditasi kalian jelek, itu nanti tidak ada instansi atau company yang mau merekrut gitu ya. Kemudian ada keterlambatan penyerahan tugas. Selama 1 sampai 3 hari dari tenggat waktu yang sudah disepakati, maka akan mendapatkan pengurangan dari total poin yang diperoleh. Kemudian keterlambatan penyerahan tugas eh, lebih dari 7 hari dari tenggat waktu yang sudah disepakati, maka tidak akan dihitung atau dianggap tidak menyelesaikan tugas, gitu ya. Kemudian mahasiswa yang tidak mengikuti ujian atau tidak menyerahkan tugas tanpa ada pemberitahuan, maka otomatis akan mendapatkan nilai D pada mata kuliah ini. Kemudian ini sangat saya eh, agak ini ya, saya akan sedikit ketat di sini bahwa tidak ada mahasiswa yang melakukan kecurangan di mata kuliah saya, gitu ya. Saya sangat mengapresiasi orang yang honest ya, atau orang yang jujur. Saya sangat senang itu. Saya tidak senang sama eh, kecurangan. Jadi saya mohon teman-teman semuanya bisa eh, memegang ini ya, harus honest ya, tidak ada kecurangan. Kemudian etika di dalam kelas ya. Mahasiswa wajib menggunakan pakaian yang rapi dan sopan ya. Jadi saya sendiri sebenarnya tidak terlalu masalah dengan pakaian selama itu sopan ya. Jadi saya di Jerman mengajar mahasiswa ketika summer, mereka rata-rata semua pakai celana pendek ya. Laki-laki perempuan tuh pakai celana pendek. Saya mengajar pakai celana pendek pun boleh. Tapi kan kondisinya sekarang saya ada di Indonesia dan kita dengan budaya timur. Jadi silahkan mau pakai kaos boleh, tapi selama itu sopan ya. Selama itu sopan. Nah, uh, sopan ini kan kalian pasti tahu. Sopan dalam budaya Indonesia seperti apa sih? Itu ya kalian pasti tahu ya. Kalau untuk saya sopan, yang penting aurat kalian tertutup dan uh, tidak apa namanya menggunakan pakaian yang misalkan pakaian untuk tidur, kalian misal pakai daster ke kampus ya, itu menurut saya kurang sopan ya. Jadi seperti sopannya orang Indonesia seperti apa sih, itu aja yang kalian ikuti gitu ya. Kemudian mahasiswa tidak diperkenankan menggunakan alat komunikasi untuk keperluan yang tidak terkait dengan pembelajaran. Jadi misalkan lagi kuliah kemudian kalian telepon atau video call pada saat kuliah, mohon dihindari ya. Kemudian mahasiswa tidak membuat kegaduhan yang mengganggu ketertiban pembelajaran, gitu ya. Jadi menyampaikan materi itu kan sebenarnya butuh energi ya. Jadi kalau kalian dengan jumlah yang banyak, kalau ini saya lihat ada 34 partisipan ya, atau saya melihat rata-rata kelas di Unesa ini berkisar eh, besar ya, kelasnya besar. Jadi sekitar 30-an lebih gitu ya. Dan itu sebenarnya cukup menguras energi untuk bisa eh, diskusi atau concern dengan jumlah student yang besar. Jadi kalau di luar negeri saya paling banyak satu kelas itu 20 person, kecuali kuliah umum yang pertama atau misalkan kita simposium itu baru bisa banyak gitu ya. Dan itu sebenarnya kelas kecil itu lebih enak untuk dihandle karena lebih mudah gitu ya. Nah, teman-teman, itu rules yang ada di perkuliahan kita. Silakan kalau ada yang bertanya. Ada yang bertanya, silakan. Mungkin ada yang eh, pengen ngasih masukan terkait rules-nya. Mungkin ada yang kurang berkenan. Silakan. Permisi Pak, Ya. mengenai penanggung jawab mata kuliah ini tuh bukan Mbak Jalsa Pak, melainkan saya dan Sande Pak. Oh, Mas Iqbal ya. Oke. Iya, Ya, Mas Iqbal kemarin yang nge-WA saya. iya Pak. Oh, oke, oke, berarti Mas Iqbal ya. Cuman memang kemarin saya dapat nomornya Zalsa itu dari Pak Yogi. Jadi Pak Yogi yang kasih saya nomornya. Jadi saya keingetannya tuh Zalsa ya. Udah nanti
berikutnya bisa komunikasi sama Iqbal juga ya. Oke, silakan yang lain kalau ada eh, yang mau disampaikan. Saya ini terjadi. Oke. Nah, teman-teman, saya mau ngasih tahu kenapa tadi kan di awal saya bilang kalau riset itu menyenangkan ya. Jadi saya eh, awalnya tidak terlalu senang sama research, tapi ketika saya berangkat ke Eropa, kemudian saya menjadi sangat antusias dengan research, ya. Jadi dengan research itu saya bisa, eh, kalau boleh dibilang saya bisa keliling Eropa karena research ya. Di Indonesia sendiri, karena research saya bisa keliling Indonesia kecuali Papua yang belum saya datangi. Jadi yang lain itu sudah, dan sangat menyenangkan untuk mencari tahu sesuatu yang baru, kemudian kita eh, menghasilkan teori baru yang kemudian akan dipakai oleh orang banyak. Jadi itu sangat menyenangkan menurut saya ya. Gitu. Jadi jangan terpaku bahwa oh riset itu sulit atau riset itu susah. Enggak, riset itu makanya lakukanlah research sesuai dengan minat yang kalian pengen. Misalkan kalau di sipil itu kan ada 5 KBK ya. Ada KBK transport, kemudian ada KBK hidro, kemudian rekayasa konstruksi atau manajemen konstruksi. Kemudian ada apa lagi di sipil? Nah, itu silahkan kalian pilih ya, kalian pilih nanti kira-kira mana yang sesuai dengan minat kalian. Misalkan, oh saya senangnya di transport. Nah, di metodologi penelitian ini nanti akan saya bimbing kalian untuk menulis proposal. Jadi, misalkan sudah ada yang kira-kira bercita-cita, nanti skripsinya mau eh, meneliti mengenai misalkan transportasi. Nah, itu bisa langsung disusun pada saat kita metode penelitian ya. Makanya nanti setelah selesai dari metodologi penelitian, at least kalian sudah punya satu draft proposal. Draft proposal ini nanti bisa kalian pakai di semester 7 kalau nggak salah untuk skripsi. Itu bisa kalian pakai, bisa kalian lanjutkan ya. Jadi proposalnya sudah ada, tinggal lanjutkan ke eh, tinggal lanjutkan untuk pengambilan data dan atau tinggal perbaiki aja gitu ya, tapi sudah punya judul gitu ya. Nah, itu akan lebih menghemat waktu kalian. Jadi ketika sudah semester 7 bisa mengajukan skripsi, proposal kalian udah jadi. Makanya saya berharap teman-teman nanti untuk di mata kuliah ini tugas akhirnya itu kan membuat proposal ya, itu goalsnya. Nah, nanti mudah-mudahan kalian sudah bisa menyusun itu secara eh, sesuai dengan minatnya dan disusun dengan benar-benar eh, sesuai kaidah-kaidah dari riset saintifik ya, sehingga nanti pada saat skripsi sudah ada modalnya gitu ya. Jadi jangan nanti pada saat sudah semester 7 masih bingung gitu loh. Aduh, saya mau ngambil topik apa ya? Saya mau mulai dari mana ya gitu. Jadi dilakuin aja pada saat metodologi penelitian ini. Toh ada diskusi gratis dengan saya nanti gitu kan. Nah, kalaupun misalkan kalian mau berubah topik, it's okay. Yang penting nanti pada saat eh, kalian skripsi itu udah tahu bagaimana sih cara menyusun suatu proposal gitu ya. Jadi proposal itu kan tidak boleh sembarang ya kita. Misalkan background problemnya apa, itu kan nggak boleh sembarang kita pakai. Dan nanti akan saya sampaikan seperti apa sih caranya kita untuk research yang bagus gitu ya, biar teman-teman bisa belajar. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, karena mata kuliah ini SKS-nya sangat besar, 4, jadi sangat berpengaruh nanti ke eh, apa IPK ya, indeks prestasi. Seperti itu. Ada pertanyaan teman-teman? Silakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini sore emang eh, waktunya ini ya, agak capek ya. Jadi rata-rata Pak, udah izin bertanya. ya udah pada capek gitu ya. Nah, makanya apalagi kita kuliahnya online ini ya. Tapi untung cuma 2 minggu pertama karena akan sangat susah untuk ngetrain kalian dengan research methodology dengan cara online seperti ini. Kalau kita bertemu langsung bisa lebih enak diskusinya. Kemudian saya juga bisa lihat tulisan kalian ya. Seperti itu. Gitu ya teman-teman. Ada pertanyaan ya, silakan Hafiz, Mahfuz. Hmm. Izin bertanya, Pak. Tapi terkait skripsi, Pak.
Oke. Boleh. Gitu. Nanti kan ini dari sebuah proposal eh, menghasilkan sebuah namanya hasil yang ada di bab 4. Nah, dan eh, apa dari penelitian yang kita lakukan nanti kan nggak benar-benar sama seperti hipotesis yang kita buat itu. Misalkan nggak benar-benar 100% gitu. Nah, itu apakah ada batas toleransinya dari sebuah penelitian yang kita lakukan ini? Terkait ini lebih terkait ini sih, Pak. Di ACC atau enggak gitu. Oke. Skripsi kita nanti kan kayak salah dikit ngulang gitu bawahnya. Jadi Ya. apakah ada toleransi di beberapa apa kajian tertentu atau semuanya gitu. Itu aja sih Pak. Terima kasih. Oke, pertanyaan bagus ya dari Hafiz ya. Ini itu kekhawatiran mahasiswa sebenarnya ya. Jadi kalau pada saat skripsi itu kan sampai ada lagunya itu ya yang diciptain buat dosen pembimbing gitu ya, saking uh, mungkin susah untuk dapat ACC. Jadi sebenarnya ketika kita mengajukan judul ya, jangankan hipotesa tidak sesuai dengan hasil, kadang judul kita di tengah-tengah itu bisa berubah. Jadi waktu saya melakukan studi untuk disertasi saya untuk menyelesaikan S3, jadi saya meneliti mengenai perkembangan kota medium di Indonesia dalam kurun waktu 20 tahun terakhir. Jadi saya harus mapping seperti apa kota pada tahun 1980-an, 1970-an, seperti apa kota tersebut, kemudian berkembangnya seperti apa. Saya sudah sampai pada bab hasil, kemudian terjadi gempa di kota yang menjadi study case saya. Ketika terjadi gempa, maka otomatis pembahasan saya pun berubah. Jadi bukan hanya untuk perkembangan kota medium di Indonesia kurun waktu 20 tahun, tapi saya juga kemudian harus meneliti bagaimana manajemen bencana di lokasi tersebut, di kota tersebut. Jadi berubah, nggak berubah total, tapi topiknya switch gitu ya, topiknya nambah gitu. Nah, ketika misalkan kalian meneliti tidak sesuai dengan hipotesa, nggak apa-apa, itu hasil penelitian dan harus jujur bahwa oh seperti inilah hasilnya gitu. Itu tetap harus kalian tampilkan dan tidak boleh misalkan kalian merekayasa misalkan oh tidak sesuai dengan hipotesa. Saya rekayasa datanya biar sesuai dengan hipotesa. Itu nggak boleh. Itu berarti melakukan kecurangan di dalam research ya. Kenapa? Karena ketika kalian melakukan seperti itu, ketika tulisan kalian publish dan itu dikutip oleh orang banyak ya, kemudian ada yang melakukan dengan penelitian serupa, maka nanti hasilnya akan berbeda. It's okay punya penelitian yang berbeda, justru eh, itu salah satu eh, kita sebutnya state of the art dari research ya. Jadi research kita harus berbeda dengan orang lain, karena ketika itu sama maka itu plagiasi, atau untuk apa kita meneliti hal yang sama dua kali gitu ya, kecuali lokasi berbeda atau misalkan subjeknya berbeda. Nah, eh, ada beberapa kriteria kenapa penelitian itu kemudian bisa ditolak oleh pembimbing. Yang pertama adalah penulisan kalian. Makanya bagaimana cara menulis suatu research agar research itu scientific gitu ya. Kemudian judul. Ketika kalian melakukan research, yang pertama kita cari pasti judul ya. Kita mau nyari judul apa, atau oke lah judul nanti, tapi pasti tema dulu. Temanya apa? Nah, sebelum kalian melakukan itu, makanya harus search dulu. Kira-kira penelitian ini pernah dilakuin orang orang lain nggak gitu? Sudah pernah dilakukan atau belum? Nah, ketika penelitian itu belum pernah dilakukan sama orang lain, atau misalkan ada penelitian serupa tapi subjeknya yang berbeda, itu masih boleh dilakukan gitu. Ya, kalau sudah ada, atau misalkan isunya udah bahas ini, udah isu 20 tahun yang lalu kalian mau angkat. Nah, itu juga biasanya ditolak sama pembimbing, karena research itu harus terbarukan gitu loh. Harus sesuatu yang baru. Makanya namanya research, search again gitu ya, mencari, mencari yang baru gitu. Jadi keterbaruan dari topik yang kalian angkat. Gitu. Kalau misalkan kalian baru mau membahas mengenai eh, konstruksi, misalkan eh,
konstruksi hijau misalkan. Konstruksi hijau ini isunya udah dari tahun 2001 udah ada konstruksi hijau. Nah, mungkin iya tetap tema yang sama, tapi misalkan apa eh, keterbaruan dari konstruksi hijau. Misalkan ada satu metode atau teknologi yang baru yang bisa diterapkan di konstruksi hijau seperti itu. Jadi eh, hipotesis ketika berbeda dengan hasil it's okay, harus tetap jujur bahwa inilah hasil yang saya dapatkan gitu, tidak boleh kita merekayasa data gitu ya, jadi harus jujur, it's okay, dan tidak ada alasan untuk menolak penelitian yang tidak sesuai dengan hipotesis. Namanya juga dugaan, hipotesis itu namanya dugaan. Dugaan bisa aja salah kan, misalkan saya menduga bahwa oh ini mahasiswa saya orangnya malas gitu ya, ternyata dia rajin, berarti dugaan saya salah dong ya kan, tapi saya tetap harus menyampaikan hasilnya bahwa di awal saya menilai mahasiswa saya ini males. Kenapa saya menilai dia males? Karena ketika misalkan perkuliahan, misalkan dia selalu eh, duduknya di belakang gitu ya. Saya saya pikir oh itu males tuh, dia nggak mau di depan gitu ya. Ternyata enggak, dia rajin ngumpulin tugasnya on time ya. Kemudian semua perkuliahan dia dia datang. Saya harus report hasilnya bahwa di awal saya menduga dia malas, ternyata dia adalah seorang mahasiswa yang rajin. Nah, itu hipotesa gitu. Jadi it's okay, kita tetap boleh boleh menyampaikan hasilnya walaupun berbeda. Gitu ya, Hafiz. Mungkin teman-teman ada yang bisa tambahin atau mungkin mau bertanya, silakan. Ya, jadi eh, teman-teman jangan terlalu kaku dalam meneliti, ya silakan meneliti sesuatu yang kalian senangi, apapun itu. Bahkan di mata kuliah saya ini, ketika kalian misalkan nggak mau meneliti atau mengumpulkan proposal nanti eh, tentang teknik sipil misalkan, eh, mau topik yang lain silahkan gitu ya, silahkan. Misalkan kalian pengen meneliti eh, mengenai eh, pengaruh dari eh, pilpres terhadap hubungan pertemanan, it's okay, itu boleh, silahkan ya, silahkan boleh. Tapi itu di kelas saya gitu ya, tapi mungkin ketika sama Prof Erina kemarin beliau bilang bahwa beliau menginginkan kalian untuk sesuai dengan KBK yang ada di sipil gitu ya. Jadi kalau saya, yang namanya kalian belajar silahkan bebas topiknya apa, yang penting kalian ngerti prosesnya gitu ya, prosesnya ngerti. Jangan tiba-tiba kalian ngasih ke saya satu proposal, bagus banget proposalnya, tapi ternyata ketika saya tanyakan, saya minta kalian presentasi untuk mempertanggungjawabkan riset itu, dan kalian tidak bisa jawab, itu pasti saya akan sangat kecewa ya. Nggak apa-apa hasilnya tidak seperfect teman-teman yang sudah publikasi jurnal internasional, tapi prosesnya kalian paham, karena yang namanya knowledge itu memang harus diasah ya. Saya juga dulu waktu S1 nulis proposal, ketika saya udah S3 saya buka lagi proposal saya S1, saya malu lihatnya ya. Saya malu, kok saya nulisnya gini dulu. Nah, itu proses, karena kemudian kita banyak melakukan penelitian. Jadi ketika melihat penelitian yang awal dan itu memalukan, it's okay. Memang seperti itu dulu kemampuan saya. Makanya saya tidak melihat dari eh, topik sebenarnya, tapi saya melihat bagaimana teman-teman bisa menyusun suatu riset yang saintifik dengan benar. Seperti itu, ya. Jadi dulu eh, banyak penelitian yang dilakukan itu eh, tidak sesuai dengan topik yang eh, ada di KBK. Kalau menurut dosen lain mungkin nggak boleh ya, tapi kalau saya it's okay selama itu eh, bisa kalian explore dan kalian belajar. Nanti ketika kalian mau melakukan yang benar-benar sesuai dengan KBK silahkan. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kalau mau save time silahkan sesuai topik. Jadi nanti ketika kalian udah selesai dengan metode penelitian ini, kalian punya satu proposal yang bisa kalian gunakan pada saat skripsi nanti, gitu. Ya. Dan skripsi sekarang ini kan udah bisa dikonversi ya, bisa dalam berupa jurnal, bukan skripsi. Tapi teman-teman harus ingat bahwa publikasi jurnal itu lebih sulit dari menulis skripsi, ya. Terutama publikasi jurnal internasional itu sangat sulit karena bisa eh, lama prosesnya. Makanya kenapa kalau mengambil reference atau apa namanya
referensi ya dari suatu sumber ya, kenapa harus mengambil dari jurnal ya. Saya malah lebih menyarankan jurnal daripada buku. Kenapa? Karena jurnal itu direview dan jurnal itu selalu terbarukan, sedangkan buku itu individual yang menulis ya. Jadi tidak direview sama uh, saintis lain. Tapi kalau jurnal itu direview. Jadi lebih akurat dan lebih terbarukan itu ya teman-teman. Jangan mengambil referensi dari Wikipedia misalkan. Wikipedia itu anyone bisa bisa ngeedit di Wikipedia, bisa memasukkan apa yang ada di pikiran dia di Wikipedia dan itu belum tentu bisa dibuktikan. Bisa jadi itu hanya opini saja gitu ya. Itu teman-teman. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau mau diskusi. Nanti minggu depan kita masuk introduction research. Jadi silakan kalau ada pertanyaan mungkin masih bingung penelitian metode penelitian itu apa gitu ya. Nanti pasti ada pertanyaan ketika nanti saya jelaskan di minggu depan. Pasti nanti kalian akan bertanya mengenai apa saja yang ada di metodologi penelitian. Jadi metodologi penelitian itu banyak macamnya ya. Pengambilan data itu banyak banyak banget caranya gitu ya. Jadi tidak terbatas hanya dengan kuantitatif, kualitatif banyak ya. Tidak hanya terbatas dengan interview, tidak hanya terbatas dengan kuesioner, banyak caranya untuk mengambil data seperti itu. Ada pertanyaan teman-teman? Ini semua lagi pada libur ya. Hari Kamis kan kita libur ya, libur Isra Miraj. Kemudian cuti bersama hari Jumat. Berarti teman-teman 2 minggu di rumah ya. Nah 2 minggu di rumah, mudah-mudahan bisa dibagi waktunya juga bisa nyari-nyari. Saya tahu banyak tugas dari mata kuliah lain, tapi juga eh, kalian harus punya background knowledge tadi terkait dengan research introduction yang akan kita bahas minggu depan ya. Dan ketika saya ajak diskusi bisa jawab gitu ya, nggak cuman apa kalau orang Jawa bilang menang tok ya, ya gitu teman-teman. Silakan kalau ada yang bertanya mengenai apapun itu research atau uh, silakan apa yang kalian pengen tanyakan yang kira-kira bisa nge-gain knowledge untuk mata kuliah ini. Monggo silakan. Kalau nggak ada bertanya, saya yang bertanya nih. Oke, Salsa ada ya, diselamatin sama Salsa. Silakan Salsa. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya Pak, perihal untuk mengantisipasi adanya kesamaan judul atau subjek yang akan kita teliti dengan cutting atau orang-orang terdahulu. Walaupun mungkin probabilitasnya 0,1% ya Pak, sama. Tapi caranya gimana ya Pak? Apakah ada web yang mengkhususkan kita nyari judul terus keluar dan kita tidak boleh untuk meneliti hal itu? Oke. Terima kasih. Selama penelitian itu dipublikasikan pasti ada jejaknya ya. Misalkan kalian bisa cari di Google Scholar atau di Scopus, itu pasti keluar penelitian itu selama dia dipublikasikan. Kalaupun tidak, misalkan kalian mau meneliti ternyata, makanya tadi saya bilang bahwa dalam menyusun proposal itu harus ada minimal satu paragraf yang dinamakan state of the art ya. State of the art ini membandingkan penelitian kalian dengan orang lain. Misalkan kalian search, oh ada nih penelitian terkait misalkan kuat tekan beton misalkan. Oh ada nih penelitiannya sama nih saya mau meneliti juga. Tapi bisa kalian modif misalkan komposisinya yang berbeda misalkan. Kalian modif komposisinya berbeda, itu akan jadi penelitian yang lain walaupun judulnya sama. Atau misalkan menggunakan case study ya. Misalkan pengaruh desain atau kemiringan jalan terhadap kecelakaan misalkan. Nah, penelitian terdahulu oleh senior misalkan sudah pernah dilakukan di kota Surabaya. Nah, kalian pindah nih misalkan. Saya mau meneliti ini misalkan saya pindah nih, saya geser ke Malang. Itu bisa dan itu tidak plagiasi karena berbeda lokasi studinya. Jadi, penelitian dengan judul yang sama tapi subjeknya beda, metodenya beda, ya analisisnya berbeda, itu bakal jadi penelitian yang baru gitu. Jadi tidak akan kena plagiasi
Seperti itu Zelsa. Ya. Oke, yang lain silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini mahasiswa 2022 ya, 2022 ya. Oke, 2022 berarti baru 4 semester ya, 4 semester. Sebenarnya eh, metode penelitian itu sangat saya sarankan untuk didekatkan dengan timing kalian skripsi gitu. Jadi nggak lupa gitu. Karena kadang ya itu lupa itu penyakit itu ya, penyakit lupa gitu. Oke. Nah, eh, satu lagi untuk eh, tugas. Jadi mungkin saya hanya akan ngasih materi sampai, karena kita kepotong kepotong apa sih, eh, daring ini ya. Materi akan saya berikan mungkin hanya sampai minggu keempat. Kemudian dua pertemuan nanti akan eh, membahas mengenai proposal kalian. Jadi nanti mungkin setelah pertemuan ketiga, saya akan meminta kalian untuk menyusun suatu proposal, gitu ya. Nanti proposalnya akan kita bahas sama-sama dan harus individual ya. Nah, jadi tugasnya nanti individual. Masing-masing harus membuat proposal. Jadi nggak boleh berkelompok. Nanti diskusinya boleh berkelompok, tapi eh, proposalnya harus sendiri, harus buat sendiri. Karena ketika kalian skripsikan nanti buat sendiri-sendiri, gitu ya. Ya, oke, pertanyaan atau ada mungkin ada yang sudah punya pengalaman, udah ada pernah yang join sama dosen untuk penelitian, karena dosen salah satu eh, tridharma perguruan tinggi itu kan meneliti ya, dan itu disarankan untuk melibatkan mahasiswa. Nah, di kelas ini apa ada yang pernah join join penelitian? Udah ada sama dosen? Belum ada ya. Jadi semester ini saya ngajuin ada beberapa judul penelitian. Yang pertama itu saya join sama Prof. Agus ya, dengan tema perubahan landscape ya, perubahan landscape kota pasca bencana. Studi kasusnya di Mataram. Kemarin kita sudah ambil data ke sana di Mataram, di Lombok Timur dan Lombok Utara gitu ya. Nah, kemudian ada penelitian lagi yang eh, yang base-nya itu manajemen bencana. Kebetulan saya untuk expertise-nya saya expert di bidang manajemen bencana dan perencanaan kota, gitu ya. Nah, mau melibatkan mahasiswa mungkin nanti untuk apa ya, untuk pengambilan data paling ada penelit penelitian saya sama Bu Linda dan Bu Abdia, mungkin nanti akan melibatkan mahasiswa. Oke. Ada pertanyaan teman-teman? Bahkan kalau ada pertanyaan. Tadi ada chat, maaf Bapak, mic saya rusak. Fania Blenda ya, micnya rusak ya. Nanti minggu depan tolong lebih disiapin ya teman-teman ya, jaringannya, micnya gitu ya, biar bisa komunikasi dengan bagus gitu ya. Oke. Sekarang kalau ada pertanyaan lagi, mungkin mau bertanya, mungkin ada yang mau setelah lulus S1 mungkin mau kuliah overseas ya, kuliah di luar, silahkan. Kuliah di Jerman itu sangat murah ya. Di Jerman itu kuliahnya murah. Mungkin UKT di Indonesia lebih mahal daripada di Jerman ya. Dan banyak sekali fasilitas yang didapat dengan status student. Jadi kalau statusnya student, visanya student ke Jerman itu banyak banget benefitnya. Jadi banyak banget bantuannya, banyak banget beasiswa gitu ya. Jadi saya di Jerman itu ngambil dua. Jadi saya berangkat ke Jerman 2014. 2014 saya berangkat. Saya sempat bekerja di BUGI, Bildung und Gesundheit for Indonesian. Kemudian
saya ngambil FK. Jadi saya ada 2 ijazah yang saya bawa pulang dari Jerman. Satu ijazah dari FK, satu ijazah dari perencanaan wilayah kota untuk S3. Tapi FK-nya S1. Ini sementara saya setarakan di Dikti. Gitu. Nah, di Jerman itu kalau kalian pengen ke sana gitu ya, ada satu teman kalian yang saya tahu dia kemampuan bahasa Jermannya bagus. Mungkin kalian kenal namanya Fahmi ya, Fahmi. Fahmi pernah ketemu saya dan dia ngajakin saya bahasa Jerman dan saya menilai bahasa Jerman dia bagus. Mudah-mudahan dia bisa nanti bisa lanjut ke Jerman ya. Jadi teman-teman harus punya 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 cita-cita gitu ya, punya cita-cita harus bisa di planning dari sekarang. Misalkan oh saya mau nanti ketika lulus saya pengen punya usaha jasa konstruksi sendiri, maka dari sekarang harus di planning gitu ya. Jangan jangan nggak punya planning gitu ya, jangan jangan seperti ada ungkapannya orang Indonesia, eh, ada ungkapannya orang Indonesia yang saya kurang setuju, yaitu eh, apa ya, biarin biarin mengalir gitu ya, biarin aja mengalir gitu. Itu nggak boleh gitu ya. Ya, atau yang apa ikut arus seperti itu nggak boleh. Jadi yang ikut arus itu hanya ikan mati ya, tapi ikan kan harusnya bisa bergerak gitu ya. Jadi harus harus bisa seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan terpaku dengan bahwa kalian hidupnya hanya akan sebagai mahasiswa terus, enggak, karena yakin aja ketika kalian nanti selesai dari kuliah, itulah dunia nyata yang sebenarnya gitu ya. Dunia nyata yang sebenarnya itu ketika kalian lulus kuliah, disitulah kalian akan baru yang namanya kenal, oh dunia seperti ini. Harus nyari kerja, harus eh, misalkan nyari beasiswa untuk sekolah lagi seperti itu. Jadi atau mungkin ada yang, tapi terkecuali kalau ada yang mau uh, setelah kuliah terus mau nikah gitu ya, mau jadi ibu rumah tangga, it's okay, itu bagus, tapi memang semua harus semua harus uh, paling enggak yang kalian bisa bedakan teman-teman yang uh, punya pengalaman menjadi mahasiswa sama yang belum, pasti pola pikirnya akan berbeda ya, pola pikirnya akan berbeda, cara penyampaiannya juga berbeda itu ya teman-teman. Jadi eh, buat yang punya cita-cita harus di schedule dari sekarang, karena perencanaan itu juga masuk di dalam research ya, research methodology. Jadi research itu kalian punya logbook namanya. Logbook itu nanti kalian akan menulis, misalkan oh saya mau meneliti tentang misalkan jembatan. Nah, maka harus ada schedule-nya menyusun meneliti mengenai jembatan itu ya. Mulai dari di mana lokasi penelitiannya, kemudian materialnya apa, metode yang kalian yang ambil apa. Jadi semua ada runtutannya seperti itu. Saya 8 tahun di Jerman, saya sangat belajar mengenai sistematis ya, dalam terschedule. Hidup saya di Jerman sangat terschedule, makanya ketika saya gabung ke UNESA ada satu hal yang sampai saat ini saya uh, belum bisa beradaptasi, yaitu kalau rapat suka dadakan gitu ya. Suka dadakan tiba-tiba undangan ada besoknya gitu ya, sedangkan saya posisi lagi di mana, itu saya belum terbiasa. Dan satu lagi saya juga belum terbiasa dengan yang tidak on time. Jadi undangan rapat tadi itu jam 1 kurang 10 saya sudah di fakultas, ternyata rapatnya dimulai jam 2 ya. Makanya saya kirim ke Salsa, kan saya bilang kalau uh, kita molornya uh, kita jam 3 mulai, kemudian harus saya postpone 20 sampai 25 menit karena tadi. Jadi budaya yang menurut saya kurang bagus, tapi mau gimana lagi gitu ya. Jadi saya belum bisa terbiasa dengan itu teman-teman. Jadi saya harap nanti kalau perkuliahan kita bisa on time, baik saya ataupun teman-teman itu. Silakan kalau ada yang mau ditambahkan. Teman-teman kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Satu lagi,
bahwa penilaian di mata kuliah ini ya yang saya sepakati maupun Prof. Erina bahwa salah satu yang dinilai itu adalah keaktifan teman-teman ya, baik itu keaktifan dalam diskusi, keaktifan dalam eh, menyampaikan pendapat ya, itu juga akan kita nilai karena of course akan berbeda eh, akan berbeda penilaian dosen terhadap teman-teman yang aktif atau yang tidak aktif seperti itu ya. Itu. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan. Jadi kalau menurut saya eh, sebenarnya saya telat telat untuk menyelesaikan S3-nya gitu ya. Jadi eh, saya berharap nanti teman-teman eh, selesai dari S1 gitu ya, kalau memang eh, punya niat ya saya sih sarankan untuk nanti lanjut S2-nya, tapi S1-nya dulu diselesaikan, jangan sampai mentok di tengah jalan gitu ya, kasihan kalau harus putus gitu. Jadi makanya eh, mudah-mudahan semuanya bisa lulus di mata kuliah ini karena eh, pembaginya sangat besar ya, buat SKS seperti itu. Oke, silakan ada yang bertanya untuk minggu depan. Minggu depan kita materinya mengenai eh, Research Methodology Introduction, pengenalan. Silakan dibaca referensi tadi yang sudah saya share ke teman-teman, atau mungkin ada referensi lain yang kalian punya, dibaca aja selama itu memang terkait dengan mata kuliah ini. Silakan dibaca. Jadi eh, jangan malas untuk mencari tahu ya. Jangan malas untuk mencari tahu. Jadi eh, saya paling sebenarnya saya paling senang sama orang yang ketika saya ajak ngobrol itu udah punya eh, udah punya knowledge-nya atau base-nya, sudah punya apa pengetahuan dasar mengenai apa yang akan dibicarakan ya. Karena itu benar-benar akan sangat membantu saya gitu ya. Jadi saya harap teman-teman karena pertemuan pertama ini kita hanya pengenalan, nanti berikutnya bisa sudah bisa cari tahu ya tentang apa itu research, kemudian bagian-bagian research itu apa aja. Jadi ke depannya ketika saya menyampaikan mata kuliah saya terbantu gitu ya teman-teman. Jadi harus dibiasakan seperti itu karena eh, banyak yang underestimate sama mahasiswa di UNESA ya. Jadi saya dengar beberapa curhatan dari teman-teman dosen ya, keluhan-keluhan. Saya berharap keluhan-keluhan itu tidak saya temukan di kelas saya, gitu ya. Ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Jadi jadwal untuk metode ini ada 4 kelas ya, Senin Selasa. Biasanya saya sangat menghindari hari Senin untuk mengajar, tapi karena Kaprodi melihat rumah saya dekat, jadi rumah saya di Gayung Sari. Ada yang di Gayung Sari? Ada yang tinggal di Gayung Sari. Jadi rumah saya di sekitaran Gayung Sari, dekat sama Masjid Al Akbar. Tapi saya kalau weekend selalu di Kediri. Ada yang dari Kediri? Ada orang Kediri nggak di sini? Ada ya. Sunday, Sunday, Danu. Sunday ini lahirnya hari Minggu, tak? Sunday. Iya, Pak. Oh, oh hari Minggu ya. Eh, Iya, Pak. Hari Minggu, Pak. Oke, Danu orang Kediri. Kediri mana kalian? Sunday di mana Kedirinya? Saya ke Diri Kota, dekatnya Masjid Agung, Pak. Wah, dekat berarti. Saya di Kediri itu di Puri Kedaton. Kalau Danu di mana? Kalau saya di Grogol, Pak. Oh, di Grogol ya. Jadi saya kalau weekend ke Kediri, saya bukan orang Kediri. Bapak saya orang Arab, Arab Palembang. Ibu saya Malang. Istri saya Surabaya Aceh, tapi sekarang sedang bertugas di Kediri. Makanya saya tiap weekend nyamperin istri di Kediri. Dulu sebelumnya
Istri saya tugasnya di Nganjuk. Jadi saya kalau dari Jerman saya ke Nganjuk kalau nyamperin. Jadi saya waktu nikah sama istri eh, LDR setahun ya karena COVID gitu. Jadi nggak bisa pulang. Siapa yang dari siapa Nganjuk? Dewa ya. Saya Pak. Iya. Nganjuk di mana Dewa? Saya di kota Pak. Di kota. Saya Sama dulu di juga. Nganjuk di Panglima Sudirman. Ya, Pak.